Ternyata Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Buktinya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu sudah muncul. Dan banyak bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah yang akan saya sampaikan di video ini. Kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dilepaskan dari kisah seorang yang bernama Zulkarnain. Di Al-Quran dikisahkan Zulkarnain membangun tembok untuk menghalau gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Nama Zulkarnain sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Zu dan Al-Qarnain. Ada yang menerjemahkan Al-Qarnain artinya adalah dua tanduk. Akar kata dari Al-Qarnain adalah kon, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kurun atau zaman. Terjemahan Al-Qarnain selain dua tanduk bisa juga berarti dua kurun atau dua zaman. Jadi Zulkarnain adalah Zu, si dua tanduk, dan dua zaman. Siapakah dia? Dalam sejarah Cina, kita mengenal sebuah dinasti, yaitu dinasti Zhou. Dinasti Zhou memerintah sejak 1074 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti ini menjadi dinasti terlama sepanjang sejarah yang mampu bertahan selama 8 abad. Dinasti Zhou sempat memindahkan ibu kotanya dari barat ke timur. Mungkin karena itu dia diberi gelar dua tanduk, karena mempunyai kekuasaan di barat dan di timur. Di zaman Zhou Timur ini kemudian terbagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman musim semi dan gugur, serta zaman negara perang. Di zaman dinasti Zhou inilah mulai dibangun tembok Cina untuk menghalau serangan dari bangsa Mongol dan Mansuria. Dan di zaman ini pula mulai mengenal penggunaan besi. Maka di Al-Quran disebutlah Zulkarnain atau Zhou yang mempunyai dua zaman. Penyebutan aslinya Zhou, tapi karena bahasa Arab tidak mengenal huruf C, maka dipakai huruf Zal, sehingga di Al-Quran disebut Zulkarnain. Di Al-Quran dikisahkan, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu cerita tentangnya. Al-Kahfi ayat 83. Mengapa orang Arab waktu itu sampai menanyakan tentang Zulkarnain ini kepada Nabi Muhammad SAW? Ada berita viral apakah yang membuat mereka sampai menanyakan hal itu? Dalam sebuah film dokumenter tentang gurun Sahara, sempat terlihat pahatan di batu besar yang menggambarkan beberapa sosok yang mirip dengan gaya busana orang-orang Cina pada masa lalu. Penduduk setempat mengatakan, gambar itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan gambar itu menunjukkan orang asing. Mungkinkah itu adalah gambar dinasti Zhou dan para tentaranya yang sedang melintasi Afrika, sehingga beritanya menjadi viral di kalangan orang-orang Arab di kemudian hari? Perhatikan kepala sang raja dalam gambar batu tersebut. Rambutnya seperti disanggul, dan sisanya dibiarkan menjuntai ke bahu. Mirip sekali dengan para kaisar atau bangsawan Cina di masa lalu. Perhatikan pula kepala prajurit yang mengawal di belakangnya. Di kepalanya ada rumbai-rumbai, layaknya prajurit kerajaan Cina di masa lalu. Di Al-Quran diceritakan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam perairan yang berlumpur hitam. Al-Kahfi 86. Sepertinya Zulkarnain ini penasaran. Dia ingin mengetahui di mana matahari terbenam, sehingga dia terus menelusuri sampai ke ujung barat. Zulkarnain melihat matahari terbenam di perairan yang berlumpur hitam. Di teks Arabnya tertulis Aini. Aini artinya adalah sumber mata air di darat, semacam danau. Di Maroko ada sebuah danau yang terhubung dengan Samudra Atlantik, yang disebut Laguna Merzazerga. Laguna pada umumnya merupakan lokasi pengendapan lumpur.
Mari kita saksikan kondisi lumpur hitam di Laguna Merzezerga di Maroko. Kondisi matahari terbenam juga bisa kita saksikan dari laguna tersebut. Mungkin pemandangan matahari terbenam seperti inilah yang disaksikan oleh Zulkarnain pada waktu itu. Kemudian Zulkarnain menempuh perjalanan lain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat matahari terbit, dia mendapati matahari itu terbit di atas kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Al-Kahfi ayat 90. Seperti sebelumnya, Zulkarnain juga penasaran di mana matahari terbit, sehingga dia terus menelusurinya sampai ke ujung timur. Akhirnya dia sampai ke daerah yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik, di mana ketika matahari terbit langsung muncul dari lautan dan langsung menyinari daerah tersebut tanpa ada satupun yang menghalanginya. Pemandangan matahari terbit seperti inilah yang mungkin dilihat oleh Zulkarnain ketika sampai di tepi timur pantai yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Dan daerah itu adalah Jepang. Jepang langsung menghadap ke Samudra Pasifik tanpa ada satupun pulau yang menghalanginya. Perjalanan Zulkarnain ke barat di sebuah laguna di Maroko dan perjalanan ke pantai timur Jepang bisa kita tarik garis merahnya di peta. Setelah itu, Zulkarnain pulang ke Cina. Wilayah Cina dan Jepang dipisahkan oleh negara Korea. Meskipun Korea dan Cina bertetangga, tapi bahasa Korea dan Cina sangat berbeda jauh. Dalam perjalanan pulang, Zulkarnain melalui daerah Korea dan bertemu dengan orang-orang Korea yang bahasanya sangat berbeda, sehingga Zulkarnain hampir tidak mengerti percakapan mereka. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah dinding, dia mendapati di hadapan kedua dinding itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Al-Kahfi 93. Di terjemahan Al-Quran umumnya ditulis dua buah gunung atau bukit. Padahal di teks aslinya tulisannya bukan jabal atau gunung atau bukit, tapi as-saddaini yang memakai bentuk isim ma'rifah. As-saddaini artinya dua dinding yang sebenarnya satu kesatuan yang kemudian terpisah karena pintu gerbangnya telah hancur. Jadi yang ditemukan oleh Zulkarnain bukan dua gunung atau dua bukit, tapi dua sisi dinding yang pintu gerbang di tengahnya sudah hancur. Sadda artinya adalah sekat pembatas yang sangat rapuh. Mungkin karena hanya terbuat dari kayu atau bambu. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Al-Kahfi 94. Mereka minta dibuatkan sekat atau dinding yang tidak bisa ditembus dan dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Karena sekat atau dinding yang mereka buat sebelumnya terlalu lemah dan mudah dihancurkan. Nama Ya'juj dan Ma'juj bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Cina. Ya'juj asalnya dari kata Yachu, artinya subwilayah. Maksudnya, mereka adalah bangsa yang berdekatan dengan Korea dan Cina, yaitu Manchuria. Sedangkan Ma'juj dari kata Machu, artinya wilayah berkuda, yang mengacu kepada bangsa Mongol, yang terkenal karena kepandaiannya berkuda. Bangsa Mongol dan Manchu inilah yang menjadi alasan didirikannya tembok besar Cina. Dan ternyata ada tembok besar Cina yang didirikan pada zaman dinasti Zhou yang terletak di Korea. Garis yang berwarna kuning adalah jalur tembok yang dibangun di masa dinasti Zhou. Yang jadi pertanyaan,
Mengapa bangsa Korea saat itu minta dibuatkan dinding kepada Zulkarnain? Ya, karena sebelumnya Zulkarnain atau dinasti Chow ini sudah berpengalaman membuat dinding di daerah sendiri di Cina. Fungsinya sama untuk menahan serangan dari Mongol dan Manchuria. Karena itu di ayat selanjutnya disebutkan, Zulkarnain berkata, "Apa yang telah Tuhan tempatkan aku di dalamnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, agar aku membuatkan dinding atau rodma antara kamu dan mereka." Al-Kahfi 95. Maksud ayat ini adalah dinding yang ada di daerah asal Zulkarnain, yaitu di Cina, lebih baik daripada dinding yang telah dibuat oleh orang-orang Korea itu sebelumnya. Orang-orang Korea itu membuat sadda atau sekat dari kayu atau bambu. Sedangkan Zulkarnain atau dinasti Chow membuat yang jauh lebih baik, yaitu rodma. Rodma asal katanya dari rodama, yang artinya menyumbat dengan tanah. Jadi rodma yang dibangun oleh Zulkarnain adalah dinding yang terbuat dari tanah, yang disumbat lalu dipadatkan. Mari kita simak video kondisi tembok di zaman-zaman awal, yaitu zaman dinasti Chow. Pada mulanya, tembok Cina yang dibangun oleh dinasti Chow ratusan tahun sebelum Masehi terbuat dari tanah. Kemudian terus dibangun dan disempurnakan oleh dinasti-dinasti yang memerintah setelahnya. Tembok besar Cina yang sering dikunjungi turis saat ini adalah tembok yang dibuat oleh dinasti Ming di tahun 1500 Masehi. Tembok itu terbuat dari batu. Di ayat selanjutnya dikisahkan, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua sisi dinding as-Saddafaini, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila tiupan itu telah membuat jadi api, dia pun berkata, berilah aku cairan tembaga, agar kutuangkan ke atas potongan besi itu." Al-Kahfi 96. Di tafsiran pada umumnya disebutkan, Zulkarnain membuat tembok besi yang tingginya sama dengan kedua puncak bukit. Padahal kata as-Saddafaini artinya adalah kedua sisi dinding, bukan kedua puncak gunung. Zulkarnain menyusun potongan-potongan besi di tengah-tengah atau di antara dua sisi dinding yang telah dibuat dari tanah tadi. Lalu kerangka besi itu dicor dengan cairan tembaga. Jadilah gerbang yang kokoh. Kalau mengikuti tafsiran pada umumnya, maka sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menemukan tembok besi setinggi gunung. Di atas kita ada ribuan satelit yang bisa memotret semua wilayah di bumi. Jika ada bangunan struktur bangunan tembok besi setinggi gunung, pasti akan terlihat. Kita jangan mengikuti cerita-cerita yang tidak masuk akal dan tidak ada buktinya. Di ayat lain disebutkan, hingga apabila dibukakan gerbang Ya'jud dan Ma'jud, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Kahfi 96. Faktanya, bangsa Mongol dan Manchu berada di kawasan perbukitan yang tinggi di sebelah utara Cina, persis seperti digambarkan dalam ayat itu. Yang menarik, di ayat itu disebutkan dibukakan, yang merupakan bentuk pasif. Jadi bukan Ya'jud dan Ma'jud sendiri yang membuka tembok Cina, tapi dibukakan oleh orang dalam. Dan itu ada sejarahnya. Pada abad ke-12, salah satu suku dari bangsa Ya'jud atau Manchu, yaitu suku Nusen, mengalahkan salah satu suku dari bangsa Ma'jud, yaitu suku Khitan. Setelah itu, Ya'jud atau Manchu ini menyerang Cina. Kaisar Cina kemudian berkoalisi dengan bangsa Mongol atau Ma'jud untuk mengalahkan bangsa Manchuria. Lalu, Kaisar Cina membuka pintu gerbang tembok besar agar sekutunya, yaitu bangsa Mongol atau Ma'jud ini bisa menyerang dan mengalahkan bangsa Manchuria. Maka terbuktilah ayat Al-Quran bahwa pintu gerbang tembok akan dibukakan untuk Ma'jud.
Akhirnya Mongol atau Ma'jud yang dipimpin oleh Genghis Khan bisa mengalahkan Ya'jud atau Manchuria. Setelah itu Genghis Khan malah balik menyerang Cina. Selama berbulan-bulan Genghis Khan tidak berhasil menembus benteng pertahanan ibu kota dinasti Song. Karena itu Genghis Khan beralih menyerang Eropa. Setelah Genghis Khan meninggal, penaklukan diteruskan sampai ke cucunya yaitu Hulagu Khan dan Kubilai Khan. Hulagu Khan inilah yang menyerang dan menghancurkan kerajaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Semua ilmuwan atau ulama dibunuh dan puluhan ribu buku di perpustakaan dibakar. Itulah akhir dari peradaban Islam di Baghdad yang mengubah arah sejarah peradaban dunia. Maka terbuktilah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa bangsa Arab akan celaka karena tembok Ya'jud dan Ma'jud akan terbuka. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis tersebut Rasulullah secara khusus menyebut bangsa Arab yang akan diserang oleh Ma'jud. Dari penaklukan kerajaan Abbasiyah inilah bangsa Mongol mengenal teknologi pelontar batu untuk menghancurkan benteng yang disebut trebuchet. Teknologi ini juga pernah dipakai oleh Nabi Muhammad ketika mengepung benteng Taif. Dengan teknologi ini, Kubilai Khan berhasil menghancurkan benteng ibu kota Kekaisaran Cina dan mendirikan dinasti baru di Cina yang disebut dinasti Yuan. Hal ini membuat kekuasaan bangsa Mongol atau Ma'jud menjadi kerajaan terbesar sepanjang sejarah dunia, berkuasa mulai dari Asia sampai Eropa. Kubilai Khan pernah mengirim pasukan ke Jawa dan ikut berperan secara tidak langsung dalam pendirian kerajaan Majapahit. Salah satu istri Kubilai Khan juga berasal dari Jawa. Keturunan Ma'jud ada yang masuk Islam dan kemudian mendirikan kerajaan Islam Mogul yang mencakup Afghanistan dan India. Kerajaan ini meninggalkan situs bersejarah yaitu Taj Mahal. Pada tahun 1368, dinasti Ming berhasil mengalahkan dan mengusir bangsa Mongol atau Ma'jud dari Cina. Pada waktu dinasti Ming inilah muncul panglima perang beragama Islam yang bernama Laksamana Cheng Ho. Dia pernah mampir ke Semarang dan mendirikan kelenteng Gedong Batu Sampokong. Selanjutnya di abad ke-17 terjadi pemberontakan yang menyebabkan kaisar dinasti Ming bunuh diri. Seorang panglima perang dinasti Ming yang bernama Wu Sangui meminta bantuan bangsa Manchu atau Ya'jud untuk memerangi pemberontak. Maka Wu Sangui membuka pintu gerbang tembok Cina sehingga bangsa Ya'jud berhasil masuk dan menggulingkan pemberontak. Maka lengkaplah sudah apa yang disampaikan di Al-Quran bahwa tembok akan dibukakan untuk Ya'jud dan Ma'jud. Setelah itu, bangsa Manchu atau Ya'jud malah mendirikan kekaisaran baru di Cina yang bernama dinasti Qing. Ya'jud dan Ma'jud atau Manchu dan Mongol adalah dua bangsa asing yang berhasil mendirikan dinasti di Cina. Dinasti Qing akhirnya runtuh di abad ke-19 oleh sebuah revolusi yang membuat Cina menjadi sebuah republik seperti sekarang ini. Muncul pertanyaan, dinasti Zhou atau Zulkarnain itu agamanya apa? Pada zaman dinasti Zhou inilah muncul seorang spiritualis yang bernama Kongzi yang hidup di tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Dia mengajarkan agama Rujiao, sebuah agama yang percaya kepada satu Tuhan. Mereka mengajarkan budi pekerti dan mengutamakan berbuat baik. Sebenarnya agama Rujiao sudah ada ribuan tahun sebelum Kongzi lahir. Kongzi adalah penerus, pembaharu, dan penyempurna. Pengikutnya menganggapnya sebagai nabi dan kemudian mengubah nama agamanya dengan nama nabi ini. Dari Rujiao menjadi agama Kungjiao. Di Indonesia kemudian dikenal sebagai Konghucu, agama ke-6 yang resmi diakui di Indonesia. Setelah saya menyelesaikan pencarian sejarah dinasti Zhou di internet pada bulan Mei 2006, tepatnya pada pukul 6 subuh, tiba-tiba saya mendengar seorang pembawa acara pengajian kuliah subuh di TPI mengucapkan salam penutup. Dia berkata, "Saya Zulkarnain, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Masya Allah, saya sempat merinding mendengarnya.
karena bertepatan waktunya dengan kesimpulan saya tentang Dzulkarnain. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.